Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di ruang kolaborasi. Kali ini kita akan membahas tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Kami dari kelompok 3, kelas 107, angkatan ke-7, Kabupaten Probolinggo. Seperti biasa, kami terdiri dari Bu Sri Arini dan saya Pak Adi serta Bu Meli. Kami di sini dibimbing oleh fasilitator yang luar biasa, Bapak Tarusup, dan pengajar praktek yang luar biasa pula, yaitu Ibu Maria Luis Marganingse. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan yel-yel kelompok kami. Kaberek katemor, kita bergerak. Kade jika laut juga bergerak. Siapa kita? Agen perubahan positif di dunia pendidikan. Yes, yes, yes. Ibu Bapak Guru hebat, sebelumnya kita perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan kekuasaan. Nah, di sini tindakan yang negatif dari murid mungkin bisa terjadi ketika mereka gagal untuk mendapatkan beberapa kebutuhan dasar tersebut. Berikutnya, posisi kontrol guru ketika kita mendapati beberapa hal yang sifatnya hal-hal negatif yang dilakukan oleh murid kita. Yang pertama ada kontrol sebagai penghukum. Berikutnya ada kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada kontrol sebagai pemonitor atau pemantau, ada kontrol sebagai teman, dan ada kontrol pula sebagai manajer. Ibu Bapak Guru, berikut kami bacakan beberapa kasus, yang mana dari kasus ini nanti kita analisis berbagai macam penanganan dan permasalahannya. Kasus yang pertama, di sini ada guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan pengganti, namanya Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan ini untuk bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas ini, tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan dan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan?
Setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang dipilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Analisis kasus 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Di sini jawabannya, Bu Santi telah menstabilkan identitas dengan cara mengajak Vivi dan Natalie terlebih dahulu untuk rileks dan tenang, menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah restitusi. Tujuannya menumbuhkan agar mereka bisa terbuka, mengakui kesalahannya walaupun sempat ragu dan membela diri. Akhirnya Vivi dan Natalie minta maaf pada Ibu Eni. Berikutnya, tindakan validasi. Di sini terbukti dari kata-kata Ibu Eni, dari Ibu Santi, apakah kalian bersedia memperbaiki dan meminta maaf atas kesalahan yang sudah kalian perbuat? Dalam hal ini, Bu Santi mampu memahami maksud perbuatan Vivi dan Natalie, menanyakan keyakinan penegasan dengan menanyakan pada Vivi dan Natalie mengenai nilai-nilai yang dipercaya. Berikutnya analisis kasus 1 untuk poin 2. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang dilakukan oleh Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang mereka perbuat. Langkah-langkah restitusi yang dilakukan dengan cara memvalidasi tindakan yang salah dengan mengakui kesalahannya. Vivi dan Natalie mengakui perbuatan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, sehingga mereka mengusulkan mengadakan diskusi dengan teman-teman sekelas. Topik diskusinya di sini mengenai sikap saling menghormati dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Vivi dan Natalie mengirim catatan kecil via chat pribadi kepada Ibu Eni mengenai ide-ide mereka. Mereka juga sudah membicarakan ide-ide ini kepada kepala sekolah, yaitu Pak Hasan. Bila ada guru yang berhalangan hadir di kelas, mereka pun siap jika nanti Bu Eni sebagai penggantinya. Analisis kasus 1 untuk poin ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Eni adalah sebagai teman. Karena di sini, ketika dia menegur Vivi dan Natalie dengan cara yang ramah, santai dan tidak menggunakan emosi. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Eni, yaitu, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas ini. Tolong bantu Ibu ya. Tindakan Ibu Eni dengan posisi kontrol sebagai teman perlu diimbangi dengan tindakan menuntun atau memposisikan diri sebagai manajer agar siswa tidak acuh dan tetap hormat terhadap guru. Analisis kasus 1 untuk poin keempat. Pertanyaannya di sini, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawabannya, jika saya Pak Hasan, maka saya akan memberikan dukungan, mengapresiasi, dan memberikan penguatan terhadap langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi, karena sudah melakukan budaya positif dengan menerapkan
segitiga restitusi. Langkah-langkah yang telah diambil oleh Bu Santi tentu dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dan menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid. Berikutnya kasus kedua. Kasus kedua di sini, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina pun menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin untuk kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Analisis kasus kedua untuk pertanyaan pertama. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Pak Lukman sebagai kontrol penghukum, indikatornya Pak Lukman membuat orang merasa bersalah. Ini tercermin dari kata-kata Pak Lukman, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Berikutnya, analisis kasus kedua untuk pertanyaan kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Dialog Bapak Lukman dan Sabrina. Bapak Lukman bertanya pada Sabrina, apakah Sabrina mengetahui aturan penggunaan sepatu warna hitam dan jam masuk sekolah? Sabrina menjawab, tahu Pak, saya harus sudah di sekolah pukul 6.50 dan menggunakan sepatu hitam sesuai aturan penggunaan seragam sekolah. Bapak Lukman pun bertanya lagi, bagaimana Sabrina akan memperbaiki kesalahan hari ini? Sabrina menjawab, saya akan menelepon orang tua saya untuk mengantar sepatu hitam ke sekolah sebagai ganti sepatu yang saya pakai sekarang. Pak Lukman bertanya lagi, oke, segera hubungi orang tuamu untuk memperbaiki kesalahanmu hari ini. Apa yang akan Sabrina lakukan? Sabrina pun menjawab lagi, saya minta tolong pada orang tua untuk membangunkan lebih pagi agar tidak terlambat dan mempersiapkan sepatu hitam pada malam hari. Mohon maaf Bapak Lukman, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Pak Lukman pun menjawab, oke, terima kasih Sabrina, semoga mulai besok kamu bisa melaksanakan dengan baik.
Terima kasih Pak, mulai besok saya akan hadir ke sekolah tepat waktu dan menggunakan sepatu hitam. Masih di analisis kasus 2, untuk pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Analisis kasus 2 untuk pertanyaan ketiga. Di sini jawabannya mengutip dari salah satu kebajikan profil pelajar Pancasila, yakni mengenai akhlak kepada manusia, yakni mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan. Dalam hal ini, sepatu berwarna hitam menunjukkan bahwa murid diajarkan untuk merasa bahwa mereka diperlakukan sama, dan dengan merasa diperlakukan sama, maka mereka akan menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya, kebajikan yang lain yakni mandiri, di mana siswa diajarkan untuk ikut bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan peraturan yang ada. Berikutnya, analisis kasus 2 untuk pertanyaan keempat. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawabannya, dalam kasus tersebut, langkah Pak Lukman kurang tepat karena lebih sebagai penghukum. Sebaiknya Pak Lukman bersikap sebagai teman atau manajer terlebih dahulu sebelum memberikan konsekuensi kepada Sabrina. Sampailah kita pada kasus ketiga. Untuk kasus ketiga ini, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun hanya diam membisu. Analisis kasus 3 untuk pertanyaan pertama. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Jawabannya, Ibu Dani mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Hal ini terlihat dari perkataan Ibu Dani, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Kamu tidak kasihan sama Ibu." Berikutnya masih di analisis kasus ketiga untuk poin kedua. Pertanyaannya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Di sini dari hasil analisis Fajar yang sering merasa mengantuk, berarti kebutuhan dasar yang dibutuhkan Fajar adalah kebutuhan dasar untuk survive atau bertahan hidup. Terus yang kedua, senang apabila guru dan teman-teman sekelasnya memperhatikannya. Berarti kebutuhan dasar Fajar yang dibutuhkan di sini adalah perhatian dengan penuh cinta dan kasih sayang. Berikutnya, merasa bosan
dan jenuh dengan metode belajar yang dilakukan Ibu Dani. Tentu ini metode belajar yang menyenangkan bisa memberikan kebebasan dalam belajar. Artinya di sini kebutuhan dasar tentang kebebasan itu yang dibutuhkan oleh Fajar. Analisis kasus 3 untuk poin ketiga. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jika Ibu Dani sebagai pemantau, Ibu Dani akan berkata, kamu tidak mencerminkan sikap menghormati dan menghargai orang yang berbicara. Apakah kamu sudah mengerti apa yang dilakukan jika tidak menghormati dan menghargai orang lain yang sedang berbicara? Fajar pun menjawab, paham Bu, saya akan memperhatikan dan mendengarkan jika ada orang yang berbicara. Berikutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut? Ketika saya menerima laporan dari Ibu Dani, saya akan melakukan pendekatan menuju kelas Fajar dan membangunkan secara perlahan, menyuruhnya ke kamar mandi untuk mencuci muka, kemudian mengajak bicara secara baik-baik, face to face, untuk mengetahui akar permasalahannya. Kemudian saya kembali ke kelas untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Pembelajaran saya kembalikan kepada Ibu Dani dengan beberapa catatan penting, yaitu gunakan metode pembelajaran yang berbeda dan menyenangkan. Pahami karakter siswa yang mana yang bisa menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ibu Suti pun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti pun melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, lalu menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino pun berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi,
Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Berikutnya analisis kasus keempat untuk pertanyaan pertama. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Nah, di sini jawabannya kita analisis terlebih dahulu. Anto dan Dino bertengkar. Dino menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Guru pikir langsung melerai mereka. Mereka pun memiliki kebutuhan tentang penguasaan. Mereka punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Bu Suti menawarkan solusi pada Anto dan Dino. Anto dan Dino pun berdiskusi dan sepakat. Dino bertanggung jawab dan mencari solusi dengan berkolaborasi bersama guru. Nah, untuk posisi manajer, hal yang dilakukan oleh Ibu Suti mengajak Dino memikirkan cara yang tepat dan efektif, menanyakan pada Anto hal-hal yang dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya, menanyakan pada Dino untuk memperbaiki masalah selanjutnya. Ibu Suti menuntun mereka berdua untuk mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan mereka, yaitu mengarahkan Dino untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara belajar menjahit sendiri. Kejadian ini menunjukkan adanya kolaborasi antara Ibu Suti dan siswa dalam rangka mencari solusi terbaik dari sebuah permasalahan. Analisis kasus 4 untuk pertanyaan kedua. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Jawabannya, Ibu Suti menguatkan Dino dengan kata-kata, kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan membela diri itu hal yang penting. Akan tetapi Dino memikirkan cara lain yang efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti menguatkan Anto juga dengan berkata-kata, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Analisis kasus keempat untuk pertanyaan ketiga, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Di sini jawabannya, nilai kebajikannya adalah menghormati, tanggung jawab, kreatif, keamanan. Saling menghormati maksudnya di sini tidak saling bermusuhan atau merugikan orang lain. Keamanan maksudnya setiap orang merasa aman dan nyaman di sekolah, oleh karena itu tidak diperkenankan saling mengganggu, apalagi melakukan tindak kekerasan, pelecehan, maupun bullying. Tanggung jawab di sini, setiap siswa wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Ibu, Bapak Guru hebat, demikian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih. Terakhir izinkan kami menyampaikan pantun. Bu Arini, kawannya Pak Hermawan. Mereka berdua orangnya sopan. Mari bersama lukis masa depan untuk Indonesia yang penuh harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.